Baik, sekarang kita mulai buka rahasianya. Ini Quran surat Al-Hadid ayat yang ke-28. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa aminu birasulihi. Hai orang-orang yang beriman. Nah, ini yang dihaikan siapa? Awas, orang yang beriman, bukan yang ngaku-ngaku beriman. Orang beriman itu ada tandanya. Ciri orang yang beriman itu sudah bisa mengingat kepada Allah. Di Quran surat Al-Mu'minun dikatakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Berbahagialah orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Siapa yang khusyuk dalam sholatnya? Sepanjang sholat dia mengingatnya cuman Allah, gak ada yang diingat yang lain. Kenapa bisa mengingat kepada Allah? Karena dia sudah tahu dan kenal kepada Allah. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang sudah tahu dan kenal kepada jati dirinya, sudah mengenal ruhku yang ditiupkan Allah ke dalam dirinya. Geus panggih jeung jati dirina. Awas ya, awas. Ini kasih awas sama saya nih. Udah mulai nanjak nih. Fokus. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Dan orang yang beriman ini diperintahkan takwa. Berarti takwa itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman. Masuk akal? Masuk akal? Sama di Quran ada kata-kata begini, faiza afadtu min arafah fazkurullah. Apabila kamu telah menyelesaikan Arafah, ingatlah Allah. Jadi sebelum bisa ingat Allah harus menyelesaikan apa dulu? Arafah. Arafah itu apa? Arafah itu bukan tempat. Arafah itu bahasa Arab, artinya mengenal. Faiza afadtu min Arafah fazkurullah. Apabila kamu sudah menyelesaikan Arafahmu, ingatlah Allah. Berarti Arafah itu tempat kita mengenal Allah. Di mana Allah? Allah udah ngasih alamat. Aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Jadi Arafah sesungguhnya tidak jauh dari diri kita. Sudah pernah ke sana? Sudah pernah ke sana? Yang belum, berarti belum wukuf. Tidak akan bisa ingat. Enggak akan bisa ingat. Makanya di Quran itu dia katakan, wa in kuntum min qablihi laminad dolin. Jika kamu belum ke Arafah yang sesungguhnya, belum jumpa dengan jati dirimu, dan kamu belum bisa mengingat yang harus kamu ingat, wa in kuntum min qablihi laminad dolin, sungguh kamu termasuk orang-orang yang sesat. Jadi jangan sembarang menyebut sesat pada orang lain. Karena menurut Quran, orang sesat itu adalah orang yang belum kenal kepada jati dirinya sendiri. Quran surat Al-Baqarah ayat 198. Silahkan nanti buka sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Jadi ternyata yang bisa bertakwa itu cuma orang yang beriman. Sama seperti perintah saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Yang disuruh saum itu hanya orang yang beriman. Berarti yang bisa saum cuma orang yang beriman. Saya gak cerita puasa, saum. Makanya saum kata hadis, ada dua kegembiraan bagi orang yang saum. Satu ketika berbuka, dua jumpa dengan Tuhan. Itu kata hadis, hadis kursi. Tentu saja berbuka bukan makan candil. Berbuka apa yang menyebabkan jumpa dengan Tuhan? Ya berbuka tabir. Ketertutupan kita dengan Allah disingkirkan. Kalau sudah terbuka itu ya jumpa dong. Udah jumpa kan baru bisa ingat. Karena gak mungkin bisa mengingat sesuatu yang kita belum tahu. Setuju? Oke. Rada cerdas sedikit ya? Oke. Lanjut. Jadi hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Rasul itu ada dua. Ada Rasul yang syariat. Para nabi, para Rasul di zamannya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu Rasul secara syariat. Tapi ada Rasul secara hakikat. Karena sesungguhnya
Yang namanya Nur Muhammad sudah ada pada di setiap kita. Dan Nur Muhammad itu wasilah antara Nur Insan dengan Nurullah. Itu namanya Rasul. Dan itu ada pada diri setiap orang. Coba, sifat Rasul kan ada 4. Sidik, amanah, fatona, balago. Coba kalian bohong. Ada yang negur gak dari dalam? Ada yang negur? Ada. Coba kalian melanggar amanah. Berkhianat saja. Ada yang negur dari dalam? Berarti Rasul itu ada. Hidup cuman sayang selama ini tidak kita dengarkan. Makanya di sini berimanlah kepada Rasulnya. Kalau kita mengimani Rasul yang ada dalam diri kita yang hakikat ini, yang syariat diimani, yang hakikat diimani, selamat kita. Kan kita tidak hidup sejaman dengan Nabi Muhammad, toh? Betul? Tapi Nabi Muhammad pernah bersabda seperti ini, beruntunglah hambaku yang hidup tidak sejaman dengan aku, tapi mereka masih dapat ilmuku dari para pewarisku. Jadi lebih beruntung lagi umatku yang hidup tidak sejaman dengan aku, kata Rasul, tapi dia dapat ilmuku dari para pewarisku. Gitu. Paham sampai sini? Oke. Niscaya Allah akan memberikan rahmatnya kepadamu 2 bagian. Yang pertama, akan menjadikan kamu cahaya, yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan, dan dia akan mengampuni kamu. Yuk kita simpulkan. Kalau kita sudah beriman sungguhan, sudah bisa menjalankan takwa yang sebenarnya, ya, sudah bisa mengimani Rasul, baik yang syar'i maupun yang hakiki dalam diri, maka Allah janjikan 2. Yang pertama, aku akan menjadikan kamu sebagai cahaya. Dan dengan cahaya itu kamu dapat berjalan di muka bumi ini. Cahaya, walaupun dalam kegelapan, dia tetap akan bisa berjalan. Betul? Nah, selama ini kita berjalan dalam kegelapan, kitanya sendiri gelap gulita. Bisa dibayangkan? Ketika kita gelap, berjalan dalam kegelapan, apa yang terjadi? Kesandung, kejedot,